pagi, sahabat doa pagi, kita berjumpa kembali dan mari kita mengawali doa pagi hari ini dengan berdoa. Puji syukur Allah Bapa yang kami kenal di dalam Kristus, sabda Tuhan yang akan menyegarkan kami, Roh Kudus dari Tuhanlah yang membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di pagi hari ini kita akan melihat bacaan dari Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 10. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada batasnya, dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Setiap kita pasti pernah punya pengalaman merasa malu. Dan perasaan malu itu tidak menyenangkan. Ketika seorang anak menjatuhkan barang dan kemudian barang itu pecah, orang kemudian bertanya siapa yang melakukan hal tersebut, maka anak kecil dapat enggan untuk mengakui bahwa dirinya yang melakukan kesalahan. Kenapa enggan untuk mengakui kesalahan? Karena malu kalau mengakui bahwa dirinya salah atau berbuat sesuatu yang tidak patut. Dengan demikian, setiap orang punya harga diri dan rasa malu itu seringkali terhubung dengan kesalahan atau pelanggaran. Dan orang pada dasarnya tidak senang berada di dalam perasaan malu tersebut. Di dalam bacaan kita, ini sebuah doa dari Daud yang memohon perlindungan kepada Tuhan agar dijauhkan dari rasa malu. Kenapa demikian? Di dalam pasal 25 ayat 2 dan 3 kita dapat menemukan muncul kata malu sebanyak 3 kali. Allahku kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Pertama. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Dan kemudian ayat 3, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapatkan malu. Yang kedua, yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Muncul kata malu sebanyak 3 kali. Artinya Daud sendiri menyadari bahwa malu itu sangat terkait dengan kesalahan. Dan Daud sendiri sini mengakui di dalam ayat 7, ya, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Artinya Daud punya sebuah kesadaran bahwa dirinya pun pernah berbuat sebuah kesalahan. Dan bahkan kesalahan tersebut teramat besar. Mengambil istri orang lain, merencanakan pembunuhan, dan tentu akan membuahkan kebohongan. Sebuah kebohongan yang satu ketika ditutupi akan membuahkan kebohongan yang lain. Seperti efek bola salju. Kebohongan yang satu ditutupi oleh kebohongan yang lain. Dan itu pernah Daud lakukan. Dan Daud malu akan hal tersebut. Daud malu akan kesalahannya yang lampau.
Dan tentu saja hal ini dapat menjadi sebuah celah bagi musuh-musuh Daud untuk memperolok-olok Daud. Dari sini kemudian Daud menghubungkan. Di sini dikatakan bahwa ayat yang keempat, ya, jangan ayat 3 yang terkait dengan alamat, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, tunjukkanlah itu kepadaku. Ayat 5, bahwa aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Nah, di sini Daud punya sebuah kesadaran tentang apa yang salah dan apa yang benar. Daud rindu untuk tidak semata punya sebuah kesadaran tentang rasa bersalah dan rasa malu. Daud mau terus mendekat kepada Allah, dan Daud rindu untuk ada pada sebuah keadaan, situasi, hidup di dalam kebenaran bersama dengan Allah. Nah, dari sini kita dapat melihat tentang pentingnya kesadaran, pentingnya perubahan hidup, dan kemudian rasa malu. Dari sini kita dapat menemukan 3 hal, atau 3 keadaan tentang rasa bersalah dan malu. Yang pertama adalah orang yang sudah tahu dia berbuat salah, dia kemudian malu, tapi kemudian berkubang, bertahan di dalam rasa bersalah, bertahan di dalam pelanggarannya. Bahasa sederhananya, udah basah, ya lanjutkan saja, kira-kira. Udah kepalang basah, lanjutkan saja terus. Artinya, orang yang berkubang di dalam dosa, udah tahu dirinya salah, tapi kemudian terus melakukan kesalahan yang sama. Tidak ada perubahan. Sempat muncul sebuah kesadaran, tapi kemudian itu diabaikan. Dan orang memilih bertahan di dalam kubangan dosa. Situasi pertama. Ada situasi yang kedua. Situasi yang kedua adalah ketika orang berbuat salah, tidak menyadari bahwa dirinya salah, atau bahkan mengabaikan bahwa dirinya salah. Nah, jadi ibarat orang, contohnya melanggar aturan lalu lintas. Melanggar, ya saya salah, tapi abaikan saja. Lalu karena kebiasaan, maka sesuatu yang salah menjadi dipandang oleh dirinya tidak salah. Ini yang disebutkan mengabaikan kesalahan. Yang pertama, tahu salah, memilih salah, dan berkubang dalam kesalahan. Yang kedua, punya sedikit kesadaran, tapi mengabaikan. Atau lebih tepat, sudah terbiasa berbuat salah, sehingga apa yang salah menjadi dipandang tidak salah. Yang ketiga adalah, saya tahu berbuat salah, kemudian saya introspeksi diri, berubah dari apa yang salah, mengintrospeksi diri kepada hidup yang benar. Jadi yang ketiga ada perubahan hidup. Kalau yang satu kepalang basah, udah tahu salah, ya lanjutkan aja lah dengan sadar memilih apa yang salah. Yang kedua, mengabaikan apa yang salah, sehingga yang salah dipandang menjadi benar, diabaikan aja. Yang ketiga, introspeksi diri, mengubah dari apa yang salah, memperbaiki diri, kemudian hidup menjadi benar di hadapan Tuhan. Nah, di antara 1, 2, 3 ini, kita pada saat ini ada pada situasi yang mana? Allah kita adalah bukan Allah yang tidak sanggup mengampuni dosa sebesar apapun. Sebesar apapun dosa, Allah sanggup untuk mengampuni. Tapi seringkali ada 2 kata yang berbeda antara tidak bisa dan tidak mau. Allah bukan tidak bisa mengampuni dosa kita, kecuali jika kita tidak mau mengakui bahwa diri kita bersalah. Jadi, bagaimana Allah mau mengampuni kalau ketika kita berbuat salah, kita memandang itu bukan kesalahan. Dan kita merasa tidak perlu pengampunan dari Tuhan. Dengan demikian, dari pembacaan kita sampai saat ini adalah pentingnya kita punya sebuah kesadaran tentang melakukan apa yang salah. Punya rasa malu dalam kadar tertentu baik. Dalam pengertian kita punya sebuah awareness, kesadaran tentang melakukan apa yang salah. Dan kemudian mari kita minta hikmat dari Tuhan agar kita diberikan bimbingan oleh Tuhan, mau
untuk introspeksi diri, mau untuk berubah. Meskipun berubah itu tidak mudah. Tapi kalau kita mau untuk berubah, Tuhan dalam rohnya yang kudus, maka dia akan membimbing kita untuk hidup menjadi lebih baik. Beda kalau kita udah tidak mau untuk diubah, merasa diri benar, ya sulit. Di pagi hari ini kiranya kita boleh diingatkan menjalani sepanjang hari ini dalam sebuah kesadaran, awareness. Sehingga ketika kita berbuat apa yang salah, dapat punya kepekaan. Roh Kudus yang berbicara mengingatkan kita kembali kepada jalan yang benar. Sehingga di dalam sebuah kesadaran hari yang akan kita jalani, kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Kristus, begitu banyak hal yang kami dapat merasa malu ketika kami berbuat salah. Namun kiranya kami tidak hanya berhenti pada perasaan malu, namun berani untuk introspeksi diri, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berikanlah kami hikmat sehingga Roh Kudus dalam diri kami berbicara ketika kami berbuat salah. Dan kami boleh diingatkan terus untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sepanjang hari ini yang akan kami jalani, Roh Kuduslah yang kemudian berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kegiatan kami hari ini. Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.